Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Bersyukur kita kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kebaikan pada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih dapat melanjutkan materi daring matematika kita, yaitu peluang kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah dua atau lebih kejadian yang terjadi secara bersamaan. Jadi peluang kejadian majemuk merupakan peluang dengan dua kejadian yang terjadi secara bersamaan. Coba kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan kita melempar dua buah dadu secara bersamaan. Kejadian A adalah munculnya jumlah mata dadu berupa bilangan genap. Kemudian kejadian B adalah munculnya mata dadu genap pada dadu pertama dan mata dadu prima pada mata dadu kedua. Dan kejadian C adalah munculnya mata dadu ganjil pada dadu pertama atau mata dadu kelipatan 3 pada dadu yang kedua. Nah, coba kita perhatikan pada percobaan ini kan ada 3 kejadian. Kejadian A, B, dan C. Nah, sekarang kita hitung berapa banyaknya anggota kejadian A, B, dan C tersebut. Banyaknya kejadian A ini dapat kita lihat dari tabel. Kejadian A itu adalah munculnya jumlah mata dadu berupa bilangan genap. Jadi, jumlah kedua dadu itu tadi matanya genap. Berarti dalam hal ini adalah misalnya 1, 1. Ini kalau jumlahkan 2. Kemudian 1, 3, 1, 5, kemudian 2, 2, 4, 2, 6, 3, 1, kemudian 3, 3, 3, 5, kemudian 4, 2, 4, 4, 4, 6, dan seterusnya. Berarti dengan demikian, ini banyaknya kejadian A itu sama dengan 18. Kemudian, banyaknya kejadian B. Kejadian B itu adalah munculnya mata dadu genap pada dadu pertama dan mata dadu prima pada mata dadu kedua. Berarti kita lihat dulu kejadian B munculnya mata dadu genap. Berarti yang genap ini ikuti dua-dua ini semua, kemudian yang 4, kemudian yang 6. Nah, ini kalau kita lihat ini memang Bapak tandai dadu pertama itu ya warnanya merah, Bapak buat, yang dadu yang kedua itu warnanya hitam. Berarti kejadian B adalah munculnya mata dadu genap pada dadu pertama dan mata dadu prima pada mata dadu kedua. Nah, coba kita lihat, pada dadu pertama itu genap, pada mata dadu kedua prima. Berarti bilangannya itu banyak kejadiannya hanya 1, yaitu 2,2. Kemudian pada kejadian C, munculnya mata dadu ganjil pada dadu pertama atau mata dadu kelipatan 3. Nah, coba kita. Munculnya mata dadu ganjil pada dadu pertama atau mata dadu kelipatan 3 pada dadu kedua. Berarti salah satunya kalau atau ya. Berarti dalam hal ini sudah Bapak tandai yang berwarna kuning semua. Berarti ini kejadiannya sebanyak, kita hitung ini 6, ini 6, ini 6, berarti 18 tambah 1, 6,6, jadi 19. Berarti dengan demikian, kejadian C, banyaknya kejadian C itu sebanyak 19.
Dalam suatu kejadian majemuk, kita mengenal ada beberapa peluang gabungan dua kejadian. Jadi peluang gabungan dua kejadian itu adalah, misalnya kita melakukan percobaan. Tadi terdapat kejadian A dan B dengan ruang sampelnya S. Dari kejadian A dan B tersebut, kemungkinan kedua kejadian tersebut terjadi bersamaan, sehingga peluang A irisan B itu sama dengan 0. Ini perhatikan gambarnya. Ini peluang A irisan B sama dengan himpunannya kosong. Sehingga dengan demikian dapat kita rumuskan peluang kejadian majemuk pada kasus ini adalah peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Kemudian yang kedua, peluang kejadian saling lepas. Perhatikan, ada dua kejadian A dan B dengan ruang sampel S. Ini dua kejadian ini saling lepas. Jika A dan B tidak mungkin terjadi bersama-sama. Saya ulangi, jika A dan B tidak mungkin terjadi bersama-sama, sehingga A irisan B itu tidak sama dengan himpunan kosong. Maka dengan demikian, kejadian kalau seperti ini kita rumuskan sebagai peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Kemudian yang ketiga, peluang kejadian saling bebas. Dua kejadian A dan B itu kita sebut saling bebas jika terjadinya kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B atau sebaliknya. Di antara kedua kejadian ini tidak saling mempengaruhi. Maka dengan demikian, peluang kejadian majemuk saling bebas ini kita definisikan sebagai, kita rumuskan peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Kemudian yang keempat, peluang kejadian bersyarat, tidak saling bebas. Misalkan dari suatu percobaan terdapat kejadian A dan B, ruang sampelnya S. Peluang terjadinya kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi, ini kita rumuskan peluang A. Nah, penulisan seperti ini, peluang A dengan syarat B telah terjadi. Maka peluang A irisan B dibagi peluang B. Tapi dengan catatan peluang B ini tidak sama dengan himpunan kosong. Dan sebaliknya, peluang terjadinya kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi. Nah, ini kita definisikan seperti ini. Peluang B dengan syarat kejadian A telah terjadi sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A. Kemudian peluang A itu tidak boleh sama dengan himpunan kosong. Nah, perhatikan contoh-contoh berikut. Sebuah kartu akan diambil secara acak dari satu set kartu bridge. Tentukanlah peluang terambilnya kartu as atau kartu pro. Jadi kalau pada kartu bridge, satu set kartu bridge itu 52. Sehingga ruang sampelnya itu 52. Kita misalkan A kejadian terambil kartu as. Kartu as itu ada 4. Kemudian kartu pro itu ada 4. Sehingga NA-nya itu banyaknya kejadian A 4 dan banyaknya kejadian B 4. Sehingga dengan demikian peluang terambilnya satu kartu as atau kartu pro ini adalah peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Peluang A itu tadi berarti 4/52 ditambah peluang B 4/52. Sehingga hasilnya adalah 8/52, kita sederhanakan menjadi 2/3.
13. Sekarang contoh yang berikutnya, tentukan peluang munculnya mata dadu genap atau munculnya mata dadu kelipatan 3 dari pelemparan sebuah dadu. Berarti kalau pelemparan sebuah dadu itu ruang sampelnya berarti ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS-nya 6. Kejadian A, muncul mata dadu genap. Berarti kejadian A kalau genap itu berarti 2, 4, 6. Berarti NA-nya 3. Kemudian kejadian B, munculnya mata dadu kelipatan 3. Berarti kelipatan 3, 2, 4, 6. Nah, maka kelipatan 3, sekali lagi saya ulangi, 3 dan 6. Maka NB-nya 2. Kita mengetahui bahwasanya dari kejadian A dan B itu irisannya adalah 6 ya. Sehingga banyaknya anggota irisan A dan B itu 1. Sehingga peluang munculnya mata dadu genap atau mata dadu kelipatan 3 adalah peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Peluang A berarti 3/6, peluang B 2/6, kemudian peluang A irisan B itu 1/6. Kita jumlahkan sehingga kita dapatkan semua ini 4/6. Kita lanjut contoh yang berikutnya. Dua buah dadu dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu genap pada dadu pertama dan mata dadu ganjil pada dadu kedua. Pelemparan dua buah dadu itu ruang sampelnya ada 36 sebagaimana yang kita lihat di keterangan Bapak di awal tadi. Misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu genap pada dadu pertama dan B adalah kejadian munculnya mata dadu ganjil pada dadu kedua. Maka NA-nya itu 18 dan NB-nya 18. Dengan demikian peluang munculnya mata dadu genap pada dadu pertama dan mata dadu ganjil pada dadu kedua itu kita rumuskan peluang A irisan B, berarti peluang A itu 1/18/36, peluang B 18/36. Kita kalikan, maka hasilnya 18/36 ini setengah, dikali 18/36 setengah, berarti setengah kali setengah hasilnya 1/4. Sekarang kita masuk kepada frekuensi harapan. Frekuensi harapan suatu kejadian A itu kita rumuskan sebagai FHA. Berarti frekuensi harapan A sama dengan N dikali peluang A. N itu banyaknya percobaan, PA itu peluang A. Perhatikan. Jika dua buah dadu dilempar sebanyak 72 kali, tentukan frekuensi harapan munculnya jumlah kedua mata dadu adalah 5. Jadi dari sini N-nya itu sebanyak 72. Frekuensi harapan berarti di sini jumlah kedua mata dadu adalah 5. Berarti kalau jumlahnya 5, NA-nya itu berarti 4 ya. 4 peluangnya berarti 4/36 karena ruang sampelnya 36. Maka frekuensi harapannya N dikali peluang A berarti 72 dikali 4/36. Maka hasilnya adalah 8. Kesimpulan kita dari materi yang kita sampaikan ini adalah yang pertama, peluang gabungan dua kejadian itu kita rumuskan sebagai peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dikurang irisan peluang B. Kemudian
peluang kejadian saling lepas, yaitu kita rumuskan sebagai peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Kemudian peluang kejadian saling bebas, yaitu kita rumuskan sebagai peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Peluang kejadian bersyarat atau tidak saling bebas, itu kita rumuskan. Misalnya peluang kejadian A dengan syarat B telah terjadi, itu peluang A irisan B dibagi peluang B. Kemudian peluang B dengan syarat A telah terjadi, maka peluang A irisan B dibagi peluang A. Demikian materi daring kita pada hari ini. Untuk menambah pengetahuan anak Bapak, silakan bahan yang ada di aplikasi psikologinya itu dipelajari, kemudian kuis yang ada itu dikerjakan. Insya Allah apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.